Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pemirsa Pesona TV Bangka. Senang sekali pada hari ini saya Tomisa kembali hadir menemani Anda semua tentunya dalam program talk show. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan perlindungan konsumen. Karena kasus perlindungan konsumen pada saat ini lagi menjadi hot issue, di mana banyak sekali pemberitaan terkait dengan komplain-komplain dari konsumen atas ketidaksesuaian layanan dan produk yang mereka dapatkan. Nah, pemirsa, saat ini kita sering sekali menghadapi berbagai permasalahan karena kita sebagai konsumen menikmati layanan dan juga produk baik yang kita beli ataupun yang kita dapatkan, tapi ternyata banyak dari kita yang masih kurang menyadari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Nah, padahal pemahaman kita akan hak dan kewajiban ini merupakan hal yang penting karena kita harus menjadi konsumen yang cerdas dan juga berani untuk bertransaksi secara kritis. Nah, hari ini juga kita akan membahas lebih lanjut apa saja yang menjadi upaya-upaya dari pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga apa saja tantangan-tantangan yang masih terjadi dalam perlindungan konsumen. Dan tentunya apa saja yang seharusnya kita lakukan sebagai masyarakat untuk mendukung terciptanya ekosistem yang sehat bagi konsumen di Indonesia. Dan kita juga akan sedikit membahas lebih lanjut terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen yang pada saat ini menjadi payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, untuk membahas ini kita sudah bersama dengan 3 orang narasumber kita. Yang pertama sudah ada Bapak Fajri Hitam yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Pelindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi Pak Fajri. Pagi, Assalamualaikum pemirsa. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, nah pemirsa, hari ini Pak Fajri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini akan membagi lebih banyak kepada kita tentang bagaimana peran dari Dinas dalam menciptakan kebijakan serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk melindungi konsumen yang ada di daerah, khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, yang kedua sudah hadir juga bersama kita Bapak Agus Rianto dari yang merupakan Kepala Balai POM di Pangkal Pinang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, nah, pemirsa, Kepala Balai POM di Pangkal Pinang ini akan mengurai tentang bagaimana pengawasan produk obat dan juga makanan yang berada di pasaran, yang tentunya kalau kita melihat pada saat ini banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan nama baik ataupun peran dari Balai POM ini sendiri, seperti kasus skincare, kasus makanan dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan berbicara lebih banyak bagaimana peran dari Balai POM untuk melindungi konsumen dari permasalahan-permasalahan tersebut. Dan yang terakhir sudah hadir juga bersama kita Bapak Edi Ramdhani. Bapak Edi Ramdhani dari yang merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pak Edi, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, Pak Edi ini akan memberikan penjelasan terkait dengan pelindungan konsumen, khususnya terkait dengan produk pangan dan juga produk pertanian yang pastinya kita berusaha untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh produk pangan dan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan mengulik lebih banyak tentang kasus-kasus terkini dan tentunya bersama dengan 3 orang narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita akan berbincang-bincang, Bapak ya, terkait dengan yang pertama mungkin kita akan sedikit mengulas bagaimana Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, aturan pusat yang secara global kita sudah punya payung hukum untuk perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Nah, mungkin ke Pak Fajri terlebih dahulu nih Pak Fajri. Sebagai undang-undang yang berada di tingkat nasional ya, sebagai payung hukumnya, apakah kemudian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini menginisiasi untuk melakukan pembentukan regulasi di tingkat daerah? Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan regulasi-regulasi, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada 2 narasumber kami yang mana pada hari ini kita merupakan rangkaian dari Hari Konsumen Nasional yang akan diselenggarakan puncaknya tanggal 18 November di Kalimantan Tengah.
Sehubungan dengan pertanyaan tadi bahwa memang Bangka Belitung belum ada turunan peraturan daerah ataupun peraturan gubernur yang merupakan perlindungan turunan dari Undang-Undang 899 tentang perlindungan konsumen. Tapi sudah ada 3 kabupaten yang sudah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen, yang mana fungsinya sama dengan posisi badan penyelesaian konsumen nasional. Nah, itu dikeluarkan dengan SK Gubernur. Jadi walaupun belum ada peraturan daerah atau peraturan gubernur untuk yang secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen di Bangka Belitung, tapi kita sudah membentuk sesuai dengan perintah undang-undang badan penyelesaian sengketa konsumen dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang swadaya dari masyarakat di Bangka Belitung. Ya, 3 kabupaten itu adalah Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung Timur, dan persiapannya Kabupaten Belitung. Nah, itu udah ada. Artinya ke depan masyarakat yang ingin mengadukan tentang permasalahannya dengan produsen ataupun badan usaha yang lain, maka mereka bisa mengadu ataupun melaporkan keluhannya itu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kalau selama ini sebelum badan itu terbentuk, itu ngelapornya ke Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi. Dan itu dibuka pelayanan konsumen seperti zaman Pak Elzaldi, ada kontak. Tapi itu lagi-lagi Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat terlalu jauh untuk berhubungan ke sini. Jadi masyarakat lebih banyak enggan untuk melaporkan daripada mereka akhirnya permasalahan itu dipendam sendiri, ngeluh sesama masyarakat dan tidak terselesaikan. Oke, berarti walaupun tidak ada perda khusus, tapi kelembagaannya sudah ada yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Nah, saya penasaran nih Pak, kalau konsumen pengen mengadu nih ke Badan Penyelesaian Sengketa tadi, itu apakah harus datang langsung atau mereka boleh by phone atau mereka boleh lewat internet atau seperti apa Pak? Dia ada beberapa metode, tapi itu lagi-lagi kalau BPSK mereka SOP sendiri ya. Kalau di kami mereka harus datang via WA. Tapi karena pelaporan itu harus menunjukkan KTP dan identitas, jadi lebih baik masyarakat itu datang langsung, bisa menyerahkan identitas, bisa menyampaikan permasalahan intinya apa sih. Jadi dari panjang itu nanti kita sekrup, baru nanti kita panggil kedua belah pihak, intinya kita memediasi. Iya. Sejauh ini apakah sudah banyak laporan atau masyarakat di Bangka Belitung ini males lapor? Alhamdulillah semenjak kita sudah beberapa tempat mengadakan pos layanan dan edukasi ke sekolah-sekolah, sudah banyak laporan masuk dan sudah banyak kita tindak lanjuti, sehingga hari ini merupakan bagian hadiah dari pemerintah pusat karena laporan kita bagus 6 provinsi terbaik pelaporan. Oh, semangat ya, dan selamat ya untuk Bangka Belitung. Ya pemirsa, ternyata upaya yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sangat lumayan baik ya pencapaiannya, sampai mendapat penghargaan 6 provinsi terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan ini patut kita apresiasi karena memang upaya perlindungan konsumen ini pemeran pemerintah itu harus strategis ya, artinya pemerintah harus berupaya maksimal untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai upaya melindungi masyarakat Indonesia. Nah, kita beralih ke Pak Agus, mungkin dari Balai POM. Dan seperti yang kita ketahui Pak, kalau saat ini kan banyak sekali nih kasus-kasus yang terbaru ya, apalagi kalau di media sosial seperti seperti skincare. Kemudian juga ada lagi kasus sekarang anggur muskat dan lain sebagainya, yang artinya ini menjadi sebuah tantangan lah ya bagi Balai POM, bagaimana kemudian produk-produk ini bisa aman dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian sebagai salah satu instansi pemerintah yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ini, saya pengen tahu ini sejauh mana Balai POM meneruskan atau apakah ada turunan atau ada kelembagaan khusus yang dilakukan oleh Balai POM dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Silakan Pak.
Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Disperindak Provinsi yang sudah mengundang kami untuk kegiatan talkshow hari ini. Terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pak, mungkin perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Badan POM ini sesuai dengan Perpres nomor 80. Ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberikan amanah untuk menjalankan atau diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan. Jadi obat di sini yang dimaksud adalah obat tradisional, suplemen kesehatan, termasuk juga kosmetik di dalamnya. Kemudian makanan ini di sini adalah makanan dan minuman tentunya yang terkemas. Ya, jadi mungkin perlu digarisbawahi adalah makanan yang terkemas. Jadi nanti ada pembagian kewenangan untuk pangan olahan terkemas, kemudian dengan pangan olahan segar, pangan segar tadi yang disampaikan sebelumnya ada anggur. Jadi nanti ada pembagian kewenangan di mana untuk Badan POM adalah pangan olahan terkemas. Nah, kemudian memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk sampai saat ini masih ya kita temukan untuk produk baik itu obat maupun makanan yang masih tidak memenuhi persyaratan, yang masih beredar. Nah, ini menjadi salah satu concern dari kami sebagai bentuk perlindungan konsumen. Jadi Balai POM di Pangkal Pinang ini dalam melakukan menjalankan tugas dan fungsinya, kami melakukan pengawasan secara pre-market dan post-market. Jadi pengawasan pre-market itu adalah pengawasan yang kami lakukan saat produk itu belum beredar. Jadi saat mulai akan diproduksi itu sudah kami tetapkan NSPK-nya, norma standar prosedur dan kriterianya, melalui beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Badan POM. Misalkan untuk memproduksi pangan itu berarti harus memenuhi kaidah CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Kemudian untuk kosmetik CPKB, cara produksi kosmetik yang baik. Kemudian untuk obat tradisional juga demikian, cara produksi obat tradisional yang baik. Jadi untuk semua jenis komoditi obat dan makanan yang menjadi pengawasan kami, itu kami sudah tetapkan aturan-aturan bagaimana cara memproduksinya yang baik. Kemudian termasuk juga nanti kami mengeluarkan aturan terkait label dan iklannya. Jadi tidak sembarangan untuk label ya, menuliskan mungkin klaim dan sebagainya, itu ada aturan-aturan, termasuk juga untuk iklan-iklannya. Itu untuk pengawasan secara pre-market yang tujuannya adalah menjamin keamanan, menjamin khasiat dan manfaat, serta menjamin kualitas dan mutu. Itu untuk pengawasan secara pre-market. Kemudian untuk pengawasan berikutnya yang kami lakukan adalah pengawasan pre-market. Itu artinya pengawasan yang kami lakukan terhadap produk-produk yang sudah beredar di masyarakat. Nah, jadi kami melakukan pengawasan ini melalui beberapa hal ya. Yang pertama, kami melakukan pengawasan rutin terhadap atau inspeksi terhadap sarana, baik itu sarana produksi maupun sarana distribusi. Nah, jadi di pabrik yang memproduksi obat dan makanan, kemudian yang mendistribusikan, baik itu obat maupun makanan, itu menjadi objek pemeriksaan kami dalam rangka untuk menjamin produk itu aman sampai ke konsumen. Kemudian kami juga melakukan sampling dan pengujian. Jadi untuk produk-produk yang sudah beredar di masyarakat, itu akan kami sampling, kami beli, kemudian kami bawa ke kantor untuk kami uji di laboratorium. Jadi di kantor Balai POM Pangkal Pinang itu kami memiliki satu fungsi, yaitu salah satu fungsi yaitu pengujian, di mana produk obat dan makanan yang sudah beredar
itu akan kami sampling, kami bawa untuk kami uji apakah kami pastikan apakah masih memenuhi persyaratan, masih memenuhi keamanan, mutu dan keamanannya, khasiatnya seperti itu. Kalau kita melihat isu sekarang, Pak, saya kebetulan cukup mengikuti dunia media sosial dan saat ini mungkin BPOM menjadi salah satu lembaga pemerintah yang cukup disorot ya karena berbagai kasus, maksudnya seperti skincare dan lain sebagainya yang kemudian di sana masih menjadi ranah dari BPOM sendiri terkait dengan pengawasannya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak terkait apa upaya, apakah ada peningkatan pengawasan yang kemudian dilakukan oleh BPOM untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar ini aman, atau ketika produk yang beredar itu tidak aman, langkah strategis apa yang kemudian dilakukan oleh BPOM? Ya, jadi kalau kita lihat ya, bentuk kejahatan itu bermacam-macam, tidak terkecuali terhadap obat dan makanan. Nah, jadi beberapa waktu lalu kita lihat, kita simak di media sosial yang viral ya. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ya, dengan tujuan pasti untuk mengeruk keuntungan ya. Nah, dengan melanggar aturan-aturan yang seharusnya ya, yang tidak dilakukan, seperti kalau kosmetik ini yang ngetren misalkan menambahkan bahan berbahaya yang tujuannya misalkan sebagai untuk mempercepat memutihkan dan sebagainya ya, supaya kelihatan glowing dan sebagainya. Nah, itu memang karena ini bentuk kejahatan ya, terjadi seperti yang kemarin kita saksikan, dan sebagai upaya dari kami untuk melindungi konsumen, tentu masyarakat kita sudah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di kami itu ada salah satu deputi bidang penindakan. Nah, itu juga di masing-masing UPT kami ada fungsi penindakan juga. Jadi di fungsi penindakan itu kami melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah patroli cyber, kemudian cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan. Nah, jadi di fungsi inilah nanti akan berperan terhadap upaya ya untuk melakukan penindakan ya terhadap tindak kejahatan di bidang obat dan makanan. Nah, nanti bisa saya sampaikan tren khususnya di Bangka Belitung ini mulai dari mungkin sampai 5 tahun terakhir ini seperti apa trennya kejahatan obat dan makanan yang terjadi di Bangka Belitung. Ya, pemirsa, jadi menanggapi kasus-kasus sekarang ini, BPOM turut aktif untuk melakukan berbagai penindakan dan juga pengawasan, tapi yang pasti tidak hanya dari sisi pemerintah atau dari Balai POM saja, tapi ketika konsumen atau para pemirsa semua mungkin menemukan permasalahan-permasalahan di lapangan, harus secara proaktif untuk melaporkan dan menyampaikan kepada pemerintah, sehingga pengawasan itu tidak hanya dilakukan dari sisi pemerintah tapi juga dari sisi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas juga terkait dengan sektor pangan dan pertanian bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu sampai bertemu di segmen berikutnya.